Salam sejahtera untuk saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Roh Kudus mulai kiranya ya Tuhan yang mengajari kami, membuka hati dan pikiran kami di dalam menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Tema yang akan kita renungkan hari ini yaitu firman Tuhan tidak akan sia-sia. Jika Tuhan berfirman, pasti semua akan terjadi seperti apa yang telah difirmankannya. Bahkan jika kita menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan itu kepada orang lain, maka akan terjadi juga sesuai dengan isi firman Tuhan itu. Artinya, sekali firman Tuhan diberitakan, maka tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, dan itu akan berhasil. Hal itu ditegaskan oleh Yesaya dalam nas hari ini, bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Tentu ini sangat luar biasa. Karenanya jangan pernah menganggap remeh, bahkan sepele, ayat-ayat firman Tuhan. Ketika kita perkatakan firman, maka Yesus Sang Firman yang hidup akan bekerja dan membuat firman yang kita perkatakan bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa firman Tuhan yang kita ucapkan tidak akan sia-sia meluap di udara begitu saja, tetapi ia sanggup merubah segala hal, bahkan yang tak terlihat, bahkan yang tak masuk akal sekalipun. Percayalah bahwa firman yang keluar dari mulut kita akan melaksanakan dan berhasil di dalam membuat apa yang kita ucapkan menjadi sesuatu yang nyata. Oleh karena itu, biasakanlah diri kita untuk mengucapkan berkat, bukan kutuk, kesembuhan, bukan sakit penyakit, optimis, bukan pesimis, kemenangan, bukan kekalahan, pengharapan, bukan putus asa, sukacita, bukan duka cita. Sebagai anak Allah, ada kuasa dalam kata-kata yang keluar dari mulut kita. Disadari atau tidak, posisi di mana kita berada sekarang ini sangat ditentukan oleh perkataan-perkataan yang telah kita ucapkan sebelumnya, bahkan yang sering kita ucapkan sebelumnya. Kata-kata kita akan mengantarkan kita pada realita yang sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Untuk itu biasakan diri kita untuk memperkatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut untuk dipuji. Firman Tuhan itu tidak seperti kata-kata biasa. Firman Tuhan itu hidup. Ketika Tuhan berbicara, terjadi perubahan. Segala sesuatu di sekitar kita semua diciptakan karena Tuhan berfirman. Alkitab
jauh lebih besar dari sekedar buku panduan pengajaran. Firman Tuhan menghasilkan kehidupan, menciptakan iman, menghasilkan perubahan, membuat iblis takut, menyebabkan terjadinya mujizat, menyembuhkan luka-luka, membangun karakter, mengubahkan keadaan, memberikan sukacita, mengalahkan perlawanan, mengatasi godaan, memompa harapan, melepaskan kuasa, membersihkan pikiran kita, menjadikan segala sesuatu dan menjamin masa depan kita untuk selamanya. Oleh sebab itu, kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi setiap firman yang diucapkan Tuhan akan berhasil dan menjadi nyata. Tuhan telah berfirman bahwa Ia akan membebaskan umat-Nya dari perbudakan Babel dan akan mengantarkannya ke tanah perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel. Dan di sana mereka akan membangun kembali Yerusalem. Dan benar, janji itu digenapi. Bangsa Israel dibebaskan dan diantar dengan damai. Firman Tuhan benar-benar berkuasa untuk menciptakan dan juga untuk menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap firman Tuhan yang kita baca dan yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berproses dan membawa dampak dalam diri kita, cepat atau lambat. Walaupun kita merasa kadang bahwa saat membaca atau mendengarkan firman Tuhan seperti hanya membuang-buang waktu kita saja, hanya membuang tenaga saja, sebab kita tidak merasa bahwa itu memberikan manfaat yang jelas bagi kehidupan kita. Ayat-ayat yang kita baca itu kita rasakan abstrak, penuh istilah-istilah yang tidak dapat kita mengerti, atau juga terlalu muluk-muluk dan tidak masuk akal. Tetapi saudara-saudara, yang ingin dikatakan melalui renungan ini sekali lagi bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu pasti menghasilkan buah dan juga manfaat bagi yang mendengar dan menerimanya. Kenyataan ini mengingatkan kita bahwa apabila yang kita dengar dan terima itu sungguh-sungguh firman Tuhan, maka itu pasti akan ada dampak dan juga manfaat positifnya bagi kita. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, dan itu akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan. Tentu yang menjadi pertanyaannya ialah, mengapa kita merasa sia-sia? Hal itu sering terjadi karena kita dalam upaya memahami firman yang sampai pada kita itu sudah terlebih dahulu menentukan sendiri pesan atau juga manfaat apa yang seharusnya ada di dalam firman tersebut. Dan kalaupun hal itu tidak tercantum secara tersurat atau tersirat dalam firman yang kita baca atau dengar, maka kita lalu menyimpulkan firman itu sia-sia belaka. Dan demikian pesan dan manfaat dari firman itu menjadi lewat begitu saja, seakan-akan masuk ke dalam telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Jadi sebenarnya bukan firman itu yang sia-sia, melainkan kita sendirilah yang menyanyiakan firman itu. Kuasa firman Tuhan sungguh berdampak dalam kehidupan setiap orang, baik yang percaya maupun yang tidak mempercayainya. Sebab baginya yang percaya, maka mereka akan menerima setiap janji-janji Tuhan yang terkandung dalam firman-Nya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya, konsekuensi berbeda dari firman Tuhanlah yang akan mereka terima. Kitab suci menyatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Di dalam Matius yang ke-24 ayat yang ke-35. Karena tahu persis dan memiliki pengalaman hidup betapa firman Tuhan itu berkuasa dan memberi keuntungan besar dalam hidupnya, maka di hari-hari akhir hidupnya
Daud pun berpesan kepada Salomo agar ia melakukan kewajibannya dengan setia kepada Tuhan Allahnya, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis di dalam hukum Musa, supaya ia beruntung dalam segala yang dilakukan dan yang dituju dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Karena itu, beritakanlah firman Tuhan dengan baik walau situasi tidak baik. Karena firman itu tetap akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tetap kami imani ya Tuhan, bahwa firman-Mu tidak ada yang sia-sia. Firman itu akan mengerjakan apa yang Engkau perintahkan ya Tuhan. Ajari kami agar kami tidak menyia-nyiakan firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga ya Tuhan, firman itu boleh berbuah, firman itu boleh menghasilkan buah yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.